Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita berbahagia karena inilah satu dari dua hari terbaik yang Allah berikan kepada insan yang beriman. Hari ini hampir 2,5 juta kaum muslim dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka senantiasa berdoa, senantiasa mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Inilah hari yang agung, di dalamnya Allah SWT melimpahkan kemuliaan yang luas. Yaum an-Nahr, Yaum Idul Adha. Nabi SAW mengatakan a'zamul ayyam indallahi yaumun nahr. Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal bulan Dzulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri kaum muslim, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Harith bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami, ahida alladzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu fa shahida syahidan adl nasakna bi syahadatiha. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni.
Seharusnya kaum muslim bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian seperti yang pernah terwujud pada masa Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin dan para khalifah setelah itu. Alangkah indahnya jika persatuan umat itu terwujud kembali hari ini. Semesta akan berguncang oleh gema talbiyah di segenap penjuru, di mana kalimat takbir, tahlil, tahmid berkumandang menggambarkan teguhnya persatuan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum muslim. Mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka akan berusaha keras mengerahkan harta, tenaga, kendaraan yang mereka punya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Sementara itu sebagian muslim lain mewujudkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada kaum yang membutuhkan. Mereka menyerahkan kurban terbaik dengan harapan dapat menggapai keridhaan Allah yang Maha Agung. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kalian. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah satu titik lebur kaum muslim. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku bangsa, bahasa dan warna kulit menyatu dalam suasana penuh keharuan, kekhusukan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tak tampak perbedaan status sosial atau ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua berbusana kaum ihram, semua melantunkan kalimah talbiyah, semua mengharap ridha Allah SWT, semua menggemakan keagungan syiar-syiar Allah seperti firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang mufassir Mesir, mengatakan mengenai ayat ini, di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, berbagai suku bangsa, warna kulit dan bahasa melebur menjadi satu. Karena itu tak ada yang pantas untuk dijadikan atribut identitas selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia seperti umat muslim? Adakah di dunia ini ajaran atau ideologi yang dapat mempersatukan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku bangsa, ras dan status sosial selama belasan abad? Jawabannya adalah tidak ada dan tidak akan pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslim dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses melebur umat manusia dalam sebuah wadah pemersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum mukmin. Mereka digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam laksana satu tubuh. Sabda beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza istaqa minhu udwun tadalla alahu sairul jasad bisyahril waham."
Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut berdemam, akan ikut terjaga karena merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, terkandung tuntutan untuk turut merasakan sakit dan penderitaan yang dialami saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah menimpa nasib sesama muslim. Padahal di antara tanda keimanan seorang adalah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, patut direnungkan apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan mereka, ataukah kebersamaan dan persatuan mereka masih semu. Kita menyaksikan lebih dari 2,5 juta muslim dari segenap penjuru berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah yang sama, menuju keridhaan yang sama. Namun tatkala perhelatan ibadah haji selesai, persatuan itu seolah tercerai-berai kembali. Saat ini kita berkumpul merayakan hari raya, namun saudara-saudara kita di berbagai tempat ditimpa kemalangan luar biasa. Kaum muslim di Palestina terus berada dalam ancaman genosida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah berkelimpangan, jalan-jalan tidak terkubur atau terkubur tapi dalam reruntuhan gedung. Banyak ayah kehilangan keluarganya, bahkan cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebantang kara karena semua keluarga yang terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid semua orang yang dia cintai. Malah ada banyak seorang anak yang berjalan mengambil karung yang berisi potongan-potongan adiknya. Yang malam inilah fakta derita kaum muslim di hari raya Idul Adha. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan hancur. Penduduk Gaza terancam kelaparan. Bayangkanlah, nanti kita sehabis sholat ini akan makan enak bersama-sama. Tetapi 1 juta warga Gaza terancam kelaparan. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersuka cita bersama mereka. Selain langit duka terus menggalut di Palestina. Mereka lebih menyedihkan lagi kita melihat penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian saudara kita. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Lebih menyedihkan lagi, sebagian kaum pemimpin dunia Islam justru melarang aksi dukungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin seperti ini dalam sabdanya, siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan membutuhkan, Allah pasti akan menutup darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Para pemimpin dunia rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina melalui retorika berupa kutukan dan kecaman. Namun mereka enggan menggerakkan pasukan militer untuk melindungi kaum muslim sebagaimana Al-Quran memerintahkan mereka. Mereka malah menyandarkan pertolongan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, padahal mereka tahu bahwa badan internasional itu di bawah kendali negara-negara barat. Mereka pun tahu bahwa PBB tak akan bisa dan berani menjatuhkan sanksi atas negara Yahudi. Nabi SAW mengingatkan akan pemimpin seperti ini. Tidaklah seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat itu mati, sementara ia saat hidupnya menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslim juga tidak bisa berharap kepada mahkamah internasional agar mereka menyeret pemimpin Zionis Yahudi untuk diadili dengan hukum internasional. Karena mahkamah internasional memang dibuat oleh negara-negara barat
demi kepentingan mereka. Allah SWT telah melarang perbuatan seperti ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lattattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai penolong kalian, sekalian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penolong, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Masyarul muslimin rahimakumullah, penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah paham nasionalisme yang telah mengerat persatuan kaum muslim dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli dengan urusan negeri muslim lainnya. Bahkan ada yang saling bermusuhan. Pantaslah jika Rasulullah SAW menyebut kebanggaan kepada suku, kepada bangsa, kepada golongan sebagai slogan-slogan jahiliyah yang dipandang hina. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, idza rajulu ta'azza bi'azza al-jahiliyah fa'aiduhu bihani abihi wala taqnu. Jika ada seorang membanggakan bangsanya, bahkan jahiliyah, maka suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan lagi terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Paham nasionalisme telah menjadikan penjara imajiner yang menghalangi kaum muslim menolong saudaranya. Paham ini membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Padahal Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim, ya yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh mendolimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya didolimi. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu umat Islam wajib kembali bersatu di dalam ikatan sejati Islam, yakni ukhuwah Islamiyah. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara bangsa nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang telah ditetapkan oleh Islam, yakni khilafah Islamiyah. Dalam institusi khilafah lah umat Islam sedunia bisa dipersatukan dari ujung timur sampai ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terkerat-kerat. Agama ini menghendaki umat Islam hanya berada di dalam satu kepemimpinan, sebagaimana Rasulullah perintahkan, idza bunya li khalataini faqtulu akhiru minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir keduanya. Hadis riwayat Muslim. Negara bangsa dan paham nasionalisme adalah konsep yang memang dirancang oleh negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islam, lalu menjajah negeri-negeri tersebut. Dibuat oleh mereka negara-negara boneka dengan penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Zionis Yahudi. Mereka rancang akan menjadi kanker ganas di jantung kaum muslim. Karena itu, jamaah rahimakumullah, persoalan umat Palestina di Myanmar, di India, di Cina, di berbagai penjuru lain hanya bisa dituntaskan jika umat bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam, seorang khalifah. Satu persatu persoalan umat akan bisa diselesaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Imam adalah pelindung dan menjaga semua kepentingan umat, sebagai Rasulullah SAW mengatakan, innamal imamu junnah yuqtalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Sesungguhnya imam adalah perisai yang akan berperang di belakang dia, dan orang-orang akan menjadikan dirinya sebagai pelindung. Tanpa khilafah umat Islam yang begitu besar jumlahnya akan bagaikan anak ayam kehilangan induknya, atau seperti unta yang mati kehausan di tengah gurun padahal di punggungnya tersimpan air. Tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tak ada perlindungan terhadap perampasan sumber alam negeri-negeri muslim yang kaya raya, seperti yang kita rasakan selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, persoalan Palestina sesungguhnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tentu jika umat ini memiliki persatuan di bawah satu kepemimpinan global,
Potensi kekuatan militer umat Islam yang sangat besar bisa disatukan sekaligus digerakkan untuk melakukan jihad terhadap Yahudi dan kekuatan pelindungnya. Dengan itu kaum muslim dengan mudah bisa menghapuskan eksistensi kaum Zionus, membebaskan Palestina dengan kebebasan yang sesungguhnya. Bukan itu saja, bahkan kelak kaum muslim akan bisa memimpin dunia dan membebaskan dunia dari penderitaan di bawah kepemimpinan kapitalisme yang menyengsarakan umat manusia. Karena itu sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dan mengembalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita bisa membuktikan, bisa menyongsong firman Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa tahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri ini mau beriman, bertakwa, mau bersatu, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami siksa disebabkan perbuatan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulilladzi karrama hadhil ummati bi syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwatin nabiyyil karim wa za bil khilafatir rasyidah ala minhajil nubuwwah. Masyarul muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah atas seluruh dosa-dosa kita, memohon keikhlasan, memohon kekuatan supaya umat Islam ini bisa menyelesaikan persoalan umatnya sebagaimana yang Allah perintahkan, yakni bersatu di bawah naungan khilafah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a ila wahidi da'watihi al-islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibad ya qadir hajat. Rabbana dhalamna anfusana وإذا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzil kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa a'ranahum wa salibina wa ansarahum wa rusumaliyin wa ikhwanihum wa istirakiyin wa syuyu'in wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan ala minhaj nubuwah tumizu bihal islam wa ahlah وتذل بها الكفر وأهله ورجعنا من العاملين مخلصين بإقامتها بالإمكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.